Shalom, sekali lagi shalom. Selamat pagi. Melambaikan tangan dulu di hadapan Tuhan kepada Allah yang hidup. Mari pagi hari ini kita menyatukan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kembali di minggu yang pertama di bulan yang ke-9 ini Engkau menuntun kami. Terima kasih kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Menjamah kami, Engkau hadir menjumpai kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau yang ditinggikan, dimuliakan selamanya. Kami persembahkan ibadah kami pagi ini, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama kita kembali katakan, ku bersyukur. Padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah kebenaran, Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatinggikan dirimu Tuhan mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi bumi. Oh, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi. Tinggikan dirimu Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Sekali lagi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Glory, glory. Mari sembah Tuhan, sembah, tinggikan, agungkan Dia, berikan rasa hormat kepadanya. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Raja. Oh, mulia, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau yang ajaib, dahsyat, maha kuasa. Sembah kami bagimu, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang maha kuasa. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan. Haleluya. Bapa yang setia, Allah yang maha kuasa, kami sembah Tuhan. Engkaulah kerinduan kami, Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami, kebahagiaan kami hanya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar setiamu, besar anugerahmu, kebaikanmu Tuhan. Rahmat-Mu baru setiap pagi, rahmat-Mu baru setiap hari, tak berkesudahan kasih-Mu. Oh, mari sembah Tuhan, sembah. Haleluya, glory. Mulialah Tuhan, mulialah nama-Mu.
Engkau Allah yang besar. Kiara lama sandarama. Haleluya. Glory. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Di dalam Engkau jiwa kami mendapatkan ketenangan. Engkaulah kebahagiaan kami Bapa. Engkaulah sukacita kami, yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau setia, Engkau setia. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Mulialah Engkau, kami menyembah, kami menghormati Tuhan. Haleluya. Kiara laba sandar laba radar. Engkau ajaib, Maha Kuasa. Kiara lama sandar laba radar. Haleluya. Oh, makasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu mengatasi tinggikan. Makasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Bersukacita pagi hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Haleluya. Tak berdiri, mungkin kita tidak bisa salaman, tapi paling tidak di samping kanan kiri saudara ada saudara di sekitarmu. Berikanlah salam dengan tangan yang mungkin seperti ini. Kasih senyum, karena hati yang gembira adalah obat. Haleluya, Dia mati bagiku. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhanku. Oh, oh.
Engkau mati bangkit bagi kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh amin. Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. He is so good to you, He is so good to you. Amen. Hallelujah. Oh, He is so good to you. Amen. Jesus, He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you. And sekali lagi, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Makasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bang. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bang. Oh, Yesus sungguh baik. Lagi katakan, Dia sungguh baik. Makasih Tuhanku, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat. Engkau dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, harga. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Setelah serahkan kepada hamba-Nya,
Sungguh besar Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi, sungguh indah. Tidak ada satu tempat pun di bumi dan di surga tanpa kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan itu membanggakan kami bahwa Engkau ada dan selalu dekat dengan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih, kami bersyukur hari lepas hari Tuhan sudah menolong kami. Pertama, kami berterima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk jaminan hidup kekal yang Tuhan sudah anugerahkan. Biar kami menghargainya dan kami memeliharanya. Iman itu seperti kami menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Seperti Paulus berkata, aku telah menjaga iman, telah memeliharanya dengan baik. Dan biar itu menjadi komitmen kami ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami tetap mau setia kepadamu dan kami mau dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai hari ini. Kami diberi kesempatan untuk hidup. Kami memuji nama-Mu, kami memuliakan Engkau, karena itulah yang menjadi tujuan dari semuanya. Dan Bapa menolong kami untuk menyelesaikan hari-hari hidup kami dengan memuliakan Tuhan dan menjadi kesejahteraan bagi sesama ini. Terima kasih Bapa, pagi ini kami memuji Engkau, menyembah Engkau di tempat ini. Mari Bapa, Roh Kudus menolong kami, mengurapi setiap kami. Biar pewahyuan Tuhan yang membukakan pikiran kami, pengertian kami, untuk kami menangkap setiap kebenaran ini. Tuhan, kuatkan, teguhkan firman-Mu, bukan hanya dalam pengertian, tapi di hati kami untuk menjadi pegangan dalam hidup ini. Kami lewati hari-hari dengan tuntunan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan Kau berkata-kata. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Silakan duduk. Kita langsung saja, saya minta tolong untuk PowerPoint-nya dibuka. Ya. Menghadapi perubahan musim dalam kehidupan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ini, sayang gambarnya nggak jelas ya. Right. Ya, kurang jelas. Nah, di sana kelihatan ini gambarnya, mestinya ini daun-daun ini merah semua, saudara. Kok jadi hitam ya? Ini kuning, ini merah. Saudara bisa lihat sebentar di sana. Ini musim gugur. Saudara menghadapi perubahan musim. Saudara, kalau kita ngomong rontok misalnya, duh emang nih kembangku rontok gitu ya. Nah, itu sesuatu yang kayaknya tidak menyenangkan, bukan ya? Tapi ketika kita berbicara tentang musim gugur, seorang orang pada mereka bilang, aduh rindu ya aku lihat musim gugur. Kalau yang di sini nggak ada, saudara. Kalau di sini bilang rontok itu kan ya tadi yang saya bilang, emang ya manggai rontok kena angin kan gitu ya. Tapi di luar sana musim gugur itu satu musim yang memang dinantikan, di mana daun-daun itu seperti mengering dan tiba-tiba gugur dan habis semuanya. Setelah itu ganti musim. Nah saudara, kira-kira begitulah dalam hidup kita juga ada musim-musim perubahan. Saudara merasakan pasti ya. Ada saat kan firman Tuhan katakan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Itu namanya perubahan. Perubahan.
Kenapa itu ada? Kenapa Tuhan izinkan? Ya, kita baca dulu Yakobus pasal 1 karena ayatnya cuma sedikit. 2 sampai 4. Nanti ayat-ayat selanjutnya kapan lagi disambung. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Di sini ada sebenarnya saudara, kalau saudara bisa lihat ya. Yang enggak kelihatan tulisan ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saudara, kata pencobaan di dalam Alkitab memiliki beberapa pengertian. Yang pertama itu sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Pencobaan itu sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Itu yang pertama, pasti itu bukan dari Tuhan ya, itu dari iblis yang bertujuan untuk menjatuhkan kita. Nah, itu contoh di dalam Alkitab. Dalam Matius pasal 4, Yesus dicobai di padang gurun. Jelas ya? Yesus saja dicobai kok saudara, dibawa ke padang gurun, terus Tuhan ditunjukkan, ini loh, ayo jatuhkan katanya. Kan firman Tuhan bilang Tuhan Allahmu akan menatang engkau, gelondongo dari sini sekarang. Jadi Yesus di atas bukit suruh gelondong. Katanya firman Tuhan katanya suruh kalau kamu jatuh akan ditopang gitu. Yesus bilang jangan mencobai Tuhan. Ayo sekarang, kamu kan lapar. Ubah ini roti jadi batu ini jadi roti. Yesus jawab, manusia bukan hidup oleh karena roti saja, tapi tetap oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi artinya Yesus mengatakan satu keyakinan, kalau bertahan dalam ujian itu Tuhan pasti juga akan nyatakan kebaikannya bagi hidup kita. Saudara, itu namanya yang dari iblis. Yang kedua, sesuatu yang dimaksudkan untuk menyucikan hidup kita, menguatkan, dan tujuan akhirnya adalah mengangkat, istilahnya mengangkat derajat hidup kita, mengangkat. Nah, biasanya ini disebut ujian, saudara. Nah, Yakobus 1 ayat 2 tadi yang kita baca itu, apabila kamu terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Percobaan itu berbagai-bagai persoalan masalah hidup, persoalan semuanya gitu. Dan yang ketiga bisa gabungan dua-duanya, bisa dari setan tapi juga seizin Tuhan. Ingat kitab Ayub, Tuhan bilang aku beredar-edar untuk melihat anak-anak manusia. Dan Tuhan bilang, ya lihat anakku Ayub, diizinkan oleh Tuhan. Kenapa kita tahu bahwa itu? Ketika awal Ayub mengalami itu, semuanya habis. Aduh, kayaknya semua habis itu gak segampang itu ya saudara. Pada hari yang sama, kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya. Kita baca kayaknya mudah ya, mudah baca. Kalau itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup, wow, saya nggak kebayangkan itu saudara. Tapi akhirnya Ayub mengerti juga, walaupun dalam sepanjang pasal itu ada keluhan-keluhan, dan itu saya pikir emang wajar ya tapi dia tidak pernah lepas dari Tuhan. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan, dan pada akhirnya ada satu ayat dalam ayat 23 ayat 10 dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku.
Ayub bilang, karena Tuhan tahu jalan hidupku, dan seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, jadi tiga-tiganya pencobaan itu bisa datang dari iblis, bisa datang dari Tuhan, atau gabungan keduanya. Nah, dalam Yakobus pasal 2 pasal 1 ayat 2 dan yang tadi kita baca, ini pencobaan yang dimaksudkan dalam arti poin yang kedua tadi, dari Tuhan dengan maksud untuk ujian. Pencobaan ujian datang dalam bentuk kesukaran, kesulitan dan lain sebagainya, baik secara fisik, kesulitan dalam masalah-masalah kesehatan, ekonomi, membangun hubungan antar anggota keluarga jasmani, keluarga rohani berarti ya keluarga gereja, kerajaan Allah ya. Semuanya itu tidak lepas dari hal-hal itu, saudara. Tapi kita mesti tahu bahwa tujuan itu, kalau itu Tuhan memakainya, adalah untuk justru membuat saudara semakin murni di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan keluar seperti emas murni, dan memuliakan Tuhan pastinya. Kita lanjut, saudara. Yakobus mengatakan bahwa ujian kehidupan adalah sebagian dari hal yang merupakan satu proses perubahan. Nah, tadi saya katakan ini kayak gambarnya jelas nggak ya? Ini musim-musim di dalam di negara-negara tertentu, ada Eropa atau negara ini musim semi. Musim semi ini biasanya setelah es, saudara, musim semi ini. Dan mereka bilang kalau di Jepang itu bunga sakura itu ditunggu-tunggu. Ya, Alice itu cerita, dia senang sekali rasanya kalau bunga itu ada, karena bunga itu nggak selalu hadir kan. Jadi begitu ini muncul, dicari orang, di foto-foto itu bunga semi baru begitu. Nah, setelah bunga ini lalu musim panas kan, dari sejuk ini tiba panas gitu. Nah, lalu setelah itu musim gugur, tadi itu rontok, saudara. Tapi bagus kan, ketika semua tanaman jadi merah. Sebenarnya itu gosong kan, sudah mau merah kemudian jadi kering dan jatuh kan gitu. Kayaknya mulai dari sini ke sini elek ya gitu. Tapi kenyataannya ada sisi bagusnya, bukan? Saudara, kalau enggak kenapa kalau saudara ketik internet musim gugur, wow, ditunjukkan itu hutan-hutan, pemandangan jalan, pohon-pohon yang kuning merah. Saya bilang, iya, indah ya. Namanya musim gugur, kata-kata gugurnya kan tidak bagus toh. Tapi begitu indah kan. Nah, itu salah satu proses kan gitu untuk perubahan. Dan setelah itu maka musim dingin. Jadi katakan bahwa ujian kehidupan itu, Yakub berkata, itu satu kebahagiaan. Karena apa? Karena merupakan satu proses menuju perubahan selanjutnya, begitu, saudara. Oke, saudara, penderitaan adalah proses yang baik. Kusmelodo, kok udah enak ya? Tapi Alkitab katakan begitu, saudara. Penderitaan itu adalah satu proses yang baik. Ayat 3 tadi berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Penderitaan dipakai Allah untuk memproses karakter anak-anaknya. Persoalan hidup dipakai untuk memproses anak-anaknya. Karena Tuhan mau, berapa kali kan berulang-ulang dikatakan Tuhan itu menerima kita apa adanya kan. Tapi Tuhan gak mau kita terus jadi apa adanya seperti itu, saudara. Tuhan mau kita berubah dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, untuk semakin berkenan sama Tuhan. Kan tujuan Tuhan, saya bilang, ketika malaikat datang menjumpai Maria, kemuliaan bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Itu loh yang didengungkan sebenarnya. Tujuan Tuhan cuma itu di bumi ini, kemuliaan buat Tuhan dan damai sejahtera buat sesama. Nah, dalam hidup ini itu yang menjadi patokan ukuran, saudara.
Untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, apakah Tuhan dipermuliakan gitu. Nah, maksudnya di sini seperti itu. Kalau itu penderitaan datang, saya mau jelaskan lagi di bawah ini dikatakan penderitaan itu kata lain di dalam Alkitab itu ketekunan di dalam Alkitab itu ketahanan, kesabaran. Tadi kan karakter yang dibentuk lewat penderitaan itu ketekunan. Tekun itu apa ya? Ajak terus gitu, tetap, maksudnya itu tetap aja gitu. Itu artinya kalau ada masalah, tidak ada masalah, ya tetap cari Tuhan. Artinya senang atau susah, ya harus tetap cari Tuhan. Saudara, coba pikirkan kita dalam ikut Tuhan, apa sih hal-hal yang menjadi ganjalan? Tapi sebenarnya loh saudara, Alkitab berkata seringkali kita nggak jatuh karena batu besar. Justru kita terpleset karena kulit pisang. Iya nggak? Hal-hal besar kayaknya kita udah siap. Ayo ada batu, jangan ditendang. Ayo ada batu, kita menyingkir. Ada batu, kita loncatin. Kita begitu berhati, tapi hal-hal kecil dalam hidup kita sehari-hari, kadang itu justru jadi kita bisa terpleset dan jatuh. Makanya Alkitab bilang jatuh di dalam pencobaan. Kita jangan lengah, dan Alkitab berkata, hendaklah kamu tetap jangan bermegah diri, bergantung kepada Tuhan setiap waktu. Nah, saudara, ketekunan tadi katakan, ketekunan di dalam Yakobus ini itu sebuah kemampuan untuk bertahan di dalam kesukaran. Jadi artinya ketekunan ini, ketahanan yang di dalam Yakub ini ya, Yakobus 1 ayat 2 ini, ketekunan di sini adalah kemampuan bertahan di dalam kesukaran. Bukan dengan sikap sekedar diam, pasif, saudara, tetapi dengan sikap sedemikian rupa sehingga dia mampu mengubah, dia mampu menjadikan yang situasi yang dia hadapi itu justru menjadi yang menyenangkan, yang dia memuliakan Tuhan. Contohnya begini saudara, kalau kita sedang menghadapi kesukaran, ada beberapa hal yang sebenarnya kesukaran, penderitaan, pencobaan hidup ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita ambil dari sikap itu. Yang pertama, saudara bisa menjadi marah dengan sesama, marah dengan Tuhan, jengkel, bersungut-sungut, bisa lari dalam dosa dan mundur dari Tuhan, bahkan murtad. Makanya kalau ditunjukkan dalam sinetron tuh, kalau mereka mengalami kesulitan, penderitaan, kemana? Mabuk-mabuk, minum gitu ya, pergi ke jalan karu-karuan seperti itu jalan yang dipilih. Yang pertama, bisa marah, jengkel sama-sama, tapi juga jengkelnya sama Tuhan gitu. Saya ketika mulai berjalan di dalam Tuhan, saya sempat tersandung seperti itu saudara. Tapi waktu itu saya langsung berkomitmen, Tuhan, mulai detik ini saya tidak akan hubungkan masalah saya dengan sesama dan masalah saya dengan Tuhan. Saya buat komitmen begitu. Saya tidak akan sangkut pautkan urusan dengan sesama, tetapi dengan Tuhan, enggak. Saya bilang begitu. Dan itu yang membuat saya bertahan. Nah, saudara, yang kedua, selain kita mulai mundur meninggalkan Tuhan, ya lebih parah lagi kalau sampai jatuh, justru berbuat dosa, lari ke dalam dosa, kesenangan-kesenangan yang tidak benar, dan lalu bahkan murtad. Ya Tuhan tidak inginkan itu tentunya. Yang kedua, saudara bisa bertahan, tapi hanya bertahan saja. Dia bertahan, nerimo begini, tapi pasif, tidak berbuat apa-apa. Ini memang lebih baik, tetapi bukan yang dimaksudkan oleh kitab Yakobus tadi. Yang ketiga, saudara tetap bersukacita, bersyukur, dan di dalam kondisi apapun itu tetap Tuhan dipermuliakan.
Contoh dalam Alkitab, Paulus dan Silas, ya kan, dimasukkan dalam penjara, dibelenggu, dimasukkan di dalam penjara, dibelenggu, bisa nyanyi-nyanyi. Tanya orang-orang. Saya sekali lagi, saya sudah dengar kesaksiannya Pak Hahab. Dia bilang orang pertama kali masuk sel itu, wah itu pergulatan batin, saudara. Dia bilang sampai pada titik dia mati, karena hampir mati karena depresi. Tekanan darah oksigennya itu, oksigen tekanan darahnya turun. Makanya dia bilang, Pak ini saya sakit Pak. Penjaganya bilang, biasa orang yang baru masuk penjara seperti itu. Artinya penjara itu bukan hal yang bagus, menyenangkan. Benazir Bhutto pernah diwawancara, bagaimana Bu bisa kasih kesaksian, cerita bagaimana di penjara. Ibu tanya kepada wartawan, kau pernah ditahan masuk penjara? Tidak. Saya bilang tidak akan saya jawab, karena apapun yang saya katakan kau tidak akan mengerti. Dia bilang kau tidak akan mengerti apa artinya itu. Tapi saudara, Paulus dan Silas bilang memuji Tuhan. Ini orang yang dia mengerti bahwa ada kekuatan di luar dia untuk bisa melakukan itu. Dan Habakuk menuliskan itu dalam Perjanjian Lama. Walau pohon ara tak berbuah, pohon ara tak berbuah, pohon apa yang tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, kandang-kandang tidak menghasilkan, itu kan hopeless semua, ya kan? Buat orang Yahudi itu ternak, tanaman itu merupakan simbol kemakmuran buat mereka. Tapi Habakuk, seandainya itu tidak ada semua, seperti tidak ada harapan, dia bilang tetapi aku akan tetap beria-ia di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Itu pilihan kok saudara, pilihan. Dan Habakuk juga Paulus dan Silas memilih itu. Dia tetap bersukacita. Ini yang dimaksudkan tadi di dalam Yakobus tadi itu. Jadi ketahanan, bukan tahan cuman diem tidak lakukan apa, ketahanan yang menunjukkan pada akhirnya dia bisa di dalam situasi itu dia tetap memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Apakah itu terjadi zaman ini? Saya bilang ya. Orang-orang yang bersaksi di dalam pelayan seperti itu. Saya pernah cerita bahwa orang yang suami istri sudah pertama dengan melayani, suaminya meninggal digigit malaria, istrinya kena ginjal. Tapi ketika orang datang berkunjung, dia justru melayani orang-orang yang berkunjung, memberikan penghiburan, memberikan, waduh kan orang, wow. Orang tidak pulang dengan duka. Tidak sedang bilang terus akan terus ngenes kan kita ikut dalam penderitaan larut, enggak. Karena di dalam situasi itu dia menceritakan bagaimana kebesaran kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Dan wow, dalam kondisi seperti itu masih bisa cerita, dan Alkitab menuliskan itu. Saudara, tetap bersukacita, jadi bertahan. Penderitaan adalah proses yang baik. Hal sederhana aja, anak-anak sekolah seneng gak dengan ujian? Saya kira gak ada yang seneng ujian. Saya lihat itu mulai dari, ya jangan TK sih gak ada ujian saudara. Mulai dari SD sampai kuliah, tanya kalau ngomong masalah ujian, seneng gak? Sampai kuliah itu kalau sudah ini pasti nawar, Pak itu tadi malam lampunya mati loh, listriknya. Maksudnya jangan sekarang, ujiannya ditunda. Lah ditunda lagi juga tetap tidak belajar. Karena bilang salahnya, ujiannya hari ini, belajarnya baru besok, ujiannya nanti malam. Tahu ternyata lampu mati seperti di Hayam Wuruk. Mulai jam 9, jam 10 malam ya.
sampai besoknya, sampai maghrib lagi baru nyala. Saya bilang ini kalau kita andalkan listrik terus tiba-tiba seperti ini, kacau sudah kan gitu. Artinya hal itu jadi baik. Akhir dari ujian anak-anak apa? Oh seneng, naik kelas, naik tingkat. Kalau nggak ujian ya nggak naik, saudara. Coba aja sekolah terus selama berapa bulan, terus waktu ujian nggak ikut, tanya bapak ibu guru di sini kan. Ya bapak ibu ujian ndak ikut ulangan, bisa naik nggak bisa kan, walaupun sudah sekolah. Pasti dibilang sakit bu, ya nggak apa-apa, tak kasih waktu nanti ujian susulan. Artinya walaupun saudara sakit masuk rumah sakit tetap harus ujian, karena ujian itu yang membuat dia akan naik level, membuktikan bisa nggak, cocok nggak, layak nggak untuk naik ke level berikutnya. Nah itu yang Tuhan pakai sebenarnya saudara. Ujian untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengangkat saudara iman di dalam Tuhan. Penderitaan adalah langkah awal untuk menghasilkan buah. Penderitaan, dia katakan, dengan menderita orang belajar tekun, jadi karakternya tekun, tetap setia dilatih, tetap setia sama Tuhan, tetap setia doa, tetap bilang enggak Tuhan-Tuhanan, enggak Tuhan-Tuhanan. Lalu Tuhan bilang, untung Tuhan sabar. Lalu dia sambil nunggu, sing perlu Tuhan itu kon doaku kan gitu ya, kowe taole tondo apa saya kan gitu. Dalam hati mungkin senyum-senyum, lah yang butuh itu loh bukan Tuhan kan gitu saudara, kan kita yang butuh Tuhan. Tapi untung Tuhan ya Tuhan kan gitu, bukan manusia. Tapi ketika seorang tekun, ada lagi pencobaan bertambah, semakin tekun, semakin terus tekun, nah itu terproses, pada akhirnya akan menghasilkan dalam hidup itu satu pribadi yang tadi dikatakan timbul seperti emas. Saudara, saya tuliskan di sini, bagi iblis penderitaan adalah senjata untuk merusak manusia. Ingat saudara, bagi iblis penderitaan, persoalan hidup apapun itu, masalah, adalah tujuan untuk merusak manusia. Tetapi bagi Allah itu alat untuk manusia dibentuk karakternya semakin menjadi seperti Kristus, semakin menjadi serupa dengan Dia, segambar. Paulus berkata sedikit demi sedikit kita diubahkan, dan itu lewat berbagai hal dalam hidup ini. Karakter yang diubahkan supaya Kristus semakin nyata. Sing kayak apa sih? Tinggal lihat ya buah-buah roh itu loh saudara, makin muncul enggak? Dan itu yang Tuhan mau. Semakin sabar, walaupun belum 100%, tapi sudah meningkat. Semakin penuh kasih, ada sukacita, ada kebaikan, ada kemurahan, ada pengontrolan diri, penguasaan diri dalam berbagai hal dalam hidup ini. Dan itu muncul dalam hidup lewat berbagai hal tadi, persoalan yang disebut dengan ujian. Jadi sekali lagi, kalau saudara hanyut dan saudara malah gugur, berarti saudara jatuh di dalam programnya iblis, ya kan? Karena ujian, pencobaan, persoalan dikatakan itu buat iblis itu untuk menjatuhkan saudara, merusak saudara. Tetapi Tuhan pakai justru untuk membuat kita lebih baik, lebih semakin hari tujuan Tuhan tercapai dalam hidup kita. Yang terakhir, bagaimana kita menghadapi perubahan dalam hidup kita? Bagaimana kita menghadapi perubahan musim tadi ya, perubahan-perubahan dalam hidup kita? Ada hal-hal yang terjadi itu dalam prediksi. Misalnya, kalau saudara mau lakukan sesuatu, saudara terus mikir ini begini, kalau gagal nanti begini. Itu dalam prediksi, dan itu lebih mudah saudara, karena saudara mengantisipasi kan gitu.
Tapi ada hal-hal yang di luar kendali saudara. Ada banyak di luar kendali saudara, di luar jangkauan saudara. Ada banyak. Saudara sudah nonton, ternyata tiba-tiba gitu. Misalnya sakit lah. Sakit tuh kan tidak bisa diprediksi kan saudara. Masa saudara nanti kira-kira kalau aku sakit bulan sekian gitu. Ya tapi maksudnya itu kalau kita mengelola itu salah satu cara. Tetapi ya pada akhirnya kan tidak bisa dihindari hal seperti itu. Kesusahan, petaka, ada gempa bumi, ada banjir bandang. Apa itu di dalam kendali kita? Itu semua di luar kendali kita. Hal-hal seperti itu contoh yang ekstrim. Dan itu banyak saudara. Bagaimana kita menghadapi itu semuanya? Yang pertama, berserah. Orang bilang pasrah. Pasrah ini menyangkut hati yang legowo sudah. Itu bahasa Jawa, kalau di Indonesia kan saya nggak ngerti apa. Ya, hati yang legowo. Artinya apa ya Bu? Ikhlas. Iya. Ikhlas. Pasrah itu ikhlas saudara. Kasih kan sering kalau orang ya ikhlasin saja. Ikhlas, jadi nggak ada ganjalan, lapang ini. Amsal 3 ayat berkata, ayat 3 ayat pasal 35, percayalah, saya tulis di situ kan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ayat ini pernah berteriak, berbicara keras, sangat keras di telinga saya beberapa tahun yang lalu. Saya dalam persimpangan, sulit mengambil keputusan. Saya nggak tahu mau bikin apa. Seperti semuanya buntu. Pada akhirnya ketika saya baca firman ayat ini, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan ini yang seringkali menjadi ganjalan kan saudara. Bukan kita tidak boleh berpikir ya. Kita perlu kan dikatakan minta di bawahnya, kalau ada di antaramu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Berarti dipakai juga kan gitu. Sebab itu di dalam Korintus berkata Tuhan memberikan pencobaan itu yang biasa. Dan Dia pasti memberikan jalan keluar. Nah itu yang ini dalam kaitan ini, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu mau buat apa dalam situasi seperti ini. Aku nggak ngerti apa yang mesti kulakukan, tapi aku pasrah kepadamu, berserah kepada Tuhan. Carilah Tuhan kesimpulannya di dalam semua musim kehidupan. Teruslah berharap dan berserah kepada Tuhan, sebab Dia yang berjanji akan memberikan kemampuan. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya Tuhan pasti akan kasih jalan yang terbaik. Pasti saudara. Hanya Tuhan tinggal tunggu seberapa kita mau bertahan. Tetap bertahan dalam tetap tekun, tetap setia apapun yang terjadi. Yang kedua, ketika perubahan terjadi, kita mesti belajar beradaptasi. Ternyata penelitian mengatakan bahwa manusia itu paling bisa loh beradaptasi, paling cepat beradaptasi. Ya kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan berbeda kan dengan yang lainnya. Bisa beradaptasi. Contoh situasi sekarang ini rasanya kan itu beradaptasi loh. Saya kan pernah bilang saya ini orang paling tidak suka, tidak tahan pakai masker.
Kalau kerja tahu ini berdebu, dulu kan ada disiapkan itu semua pakai masker, pakai sebentar saja berapa menit sudah nggak tahan. Nah coba kalau ketemu sama orang-orang, saya kalau di pinggir jalan misalnya beli jeruk gitu kan, sekarang kan lagi jeruk-jeruk murah ya, ada yang 2.000 sekilo diperas itu, ada yang lebih mahal lagi, yang 10, 15. Saya ngomong, "Duh mas, kok enggak dipakai maskernya?" "Waduh bu, kayak sambean aku." Gitu. Dari sana pas, ya memang mana ada yang pakai masker lebih enak daripada enggak. Ya kita harus beradaptasi. Tetap saudara mempertahankan itu walaupun saudara lihat banyak orang tidak melakukannya. Saya membaca kemarin dalam berita bahwa perkembangan COVID di Indonesia itu sekarang justru meningkat sejak tidak di PSBB. PSBB dulu ketat ya, turun. Begitu lepas langsung karena orang merasa, oh nggak apa-apa sekarang, nggak apa-apa. Di mana-mana sudah lihat orang bergelombor makan tidak pakai ini, tidak jarak dan sebagainya. Jakarta nomor 1 terbanyak, ranking 2 Jawa Timur. Jadi ya memang penduduknya paling banyak kan, jadi ya saudara itu maklum juga, nggak bisa dong kita disamain dengan NTT yang penduduknya berapa dengan Jawa Timur kan gitu ya. Nah, tapi meningkat Jawa Timur, Jakarta dulu pernah Jawa Timur ranking 1, turun lagi, naik lagi Jakarta ranking 1, ranking 2 Jawa Timur, baru ketiga ranking 3 Jawa Barat, Jawa Tengah. Semua di Jawa karena memang penduduknya banyak. Jadi saudara juga nggak usah membandingkan, oh kok Indonesia sama Brunei kok kalah. Ya Brunei saipet saudara. Indonesia ini penduduk keempat di dunia, jadi saudara mesti tahu itu, keempat di dunia. Jadi saudara jangan bandingin dengan negara-negara yang kurang penduduknya. Mek Titi ya iyalah, kalau di sana jumlahnya yang kena COVID seperti Indonesia sekarang, berarti saat negaranya sudah habis itu. Kan karena Indonesia ya, tapi maksud saya tetap kita waspada, kita menyesuaikan, beradaptasi dengan ndak enak ya ndak apa-apa, lama-lama juga biasa. Sekarang kalau saya mau naik motor gini, pas keluar apa yang nggak enak ya, saya raba belum pakai ini, balik saudara, karena di samping ya menjaga diri, tapi kayaknya gini, kayak saya rasa bersalah deh sama orang kalau ada orang lihat saya kok nggak pakai masker gitu, rasa kayak duh salah ini gitu. Jadi mesti balik melakukan. Nah, itu namanya sudah bisa beradaptasi. Nah, dalam hidup kita apa yang sedang berubah? Kalau misalnya ekonomi tiba-tiba sekarang, Bu sekarang lo gajiku cuma 50%, ya beradaptasi dong, ya kan? Kalau dulu gajinya cukup untuk minum kopi di Starbucks, ya sekarang minum kopi apa itu? Brontoseno. Di rumahku ada bilang gini, kita punya kesukaan baru, kopi Brontoseno, kopi yang dibungkus kecil-kecil itu sudah plastik tinggal disoek. Saya bilang ini tidak bahaya karena apa? Karena banyak jagungnya. Jadi tidak menaikkan darah kan gitu saudara. Jadi beradaptasi, kemampuan itu ya berbagai hal dalam hidup ini. Kalau tiba-tiba itu kedukaan, ya mau tidak mau kan harus beradaptasi. Siapa sih mau sedih loh saudara? Tapi Alkitab berkata ada masanya kamu tertawa, pada masanya menangis. Kalau udah menangis air mata ya sudah, tapi ya jangan nangis terus sepanjang hari sampai orang bantalnya basah terus bengkak, nggak bisa bikin apa-apa kan. Ya itu maksudnya kita belajar beradaptasi. Yang terakhir, nikmati saja saudara, menikmati. Dan ini yang disebut oleh Alkitab, bisa berbahagia kita akan bisa menikmatinya. Ada musim yang indah, ada musim yang sulit, ada musim berat dan suram, tetapi semua itu hanya satu musim yang akan berlalu berganti. Ketika saudara lewat itu berkata, ini nggak lama, sebentar juga akan berlalu. Tak lama akan berlalu, sedih akan berlalu, nanti juga akan bersukacita. Tapi kalau kita lagi senang, juga jangan mabuk kebahagiaan,
Karena itu juga akan berlalu dan berganti dengan tiba-tiba. Artinya kita harus bisa mengontrol. Orang bilang nikmati aja. Ada lagunya yang bilang begini, hidup ini sudah ruwet, jangan dibuat tambah mumet. Yang ada disyukuri, yang ada dijalani. Saya bilang, ini lagu kok bagus ya. Intinya hidup sudah ruwet, jangan bikin mumet. Hidup sudah ruwet, bener gak? Ruwet. Jangan tambah buat mumet, sudah dijalani aja, disyukuri, mengucap syukur kepada Tuhan. Percaya musim bisa berubah, dan di luar kendali kita, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Dia tetap Allah yang tidak pernah tidak mencintai saudara. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Terjadi apapun dalam hidup ini, jangan pernah lupa Tuhan hadir, ada di dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Persembahan kita isi amplop kita, lalu Mas Dene mengajak kita menyanyi. Setelah itu kita berdiri dan kita doakan persembahan dan kita doa berkat dan kita pulang. Oke, mari saudara, kiranya lagu ini memberikan kita kekuatan di tengah-tengah pertanyaan kita, kenapa hidup seperti ini, seolah-olah Tuhan tidak hadir, tapi Tuhan tetap Tuhan yang hadir. Mari, musik. Haleluya. Ketika jalan Ku berkabung, tak tahu apa, hari esok bukannya Tuhan seolah bisu. lalu ku dengar suaranya, Jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Sekali lagi, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Mari bangkit berdiri saudaraku, dengar suaranya. Mari kita berdiri Jangan bersama-sama. takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganmu. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang, sampai di seberang.
sampai di seberang. Sekali lagi. Sampai di seberang langit biru. Haleluya. Mari persembahan kita doakan bersama-sama. Mari kita angkat. Kita bawa di hadapan Tuhan persembahan ini. Tuhan dipermuliakan, kesejahteraan bagi kita sekalian. Bangsa Indonesia dari pusat sampai di pelosok tanah air seluruhnya ditolong, dilindungi, diberkati Tuhan. Pemerintah dari Presiden Jokowi, seluruh kabinetnya dari pusat sampai daerah diberkati Tuhan. Probolinggo kota kami, kabupatennya diberkati Tuhan semuanya. Jemaat datang hari ini diberkati Tuhan. Jemaat yang ibadah di rumah diberkati Tuhan. Jemaat yang sakit disembuhkan. Jemaat yang galau, yang bimbang, yang bingung, yang stres ditolong, diberkati Tuhan, diberikan solusinya. Jemaat yang dalam keadaan lemah dikuatkannya. Iman kami ditumbuhkannya. Berkat Tuhan hari ini cukuplah buat kami sekalian, yang bahkan melimpah bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara, terimalah berkat ini dari Bapa Surgawi. Berkat finansial, berkat damai, sukacita, persekutuan dalam Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini selama-lamanya kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.